Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar matematika SMP kelas 7 ya. Pada bab ke-8 lanjutan minggu lalu, segi 4 dan segi 3 part yang kedua. Hari ini kita akan membahas menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan segi 4. Nah, sebelum belajar, jangan lupa berdoa dan disiapkan alat tulisnya ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa Ibu pandu dari sini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini ada 3.11, mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4, ada persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium dan layang-layang, dan segitiga. Dan ada 4.11 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4 dan segitiga. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4. Di sini nanti kita akan membahas persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang. Minggu lalu kalian telah belajar rumus luas dan keliling segi 4 dan segi 3 serta mengidentifikasi unsur-unsurnya. Hari ini kita akan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan segi 4 ya anak-anak. Nah, segi 4 yang telah kalian pelajari pada minggu lalu yaitu ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, layang-layang, dan belah ketupat. Di sini Ibu mengingatkan kembali ya rumus-rumus luas dan keliling dari segi 4. Yang pertama yaitu luas dari persegi yaitu sisi kali sisi, sedangkan kelilingnya yaitu 4S. Selanjutnya ada luas dari persegi panjang yaitu panjang kali lebar dan kelilingnya adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Dan untuk jajar genjang luasnya adalah alas kali tinggi dan kelilingnya adalah 2 kali jumlah sisi sejajar. Selanjutnya yaitu ada trapesium, luasnya adalah setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Kemudian kelilingnya adalah semua sisinya dijumlah ya, yaitu di sini Ibu tuliskan menjadi A plus B plus C dan plus D. Selanjutnya ada layang-layang di mana luasnya adalah setengah kali diameter 1 kali diameter 2 dan kelilingnya adalah 2 kali sisi 1 ditambah sisi yang kedua. Kemudian luas dari belah ketupat sama dengan halnya layang-layang yaitu setengah kali diameter 1 kali diameter 2. Dan sedangkan untuk kelilingnya yaitu 4A. Langsung saja kita bahas contoh yang pertama. Ada persegi KLMN memiliki diagonal KM dan LN yang berpotongan di titik O. Jika panjang KO-nya sama dengan 7 cm, tentukan A panjang LN dan yang kedua yaitu besar sudut KLO. Penyelesaiannya di sini Ibu gambarkan sebuah persegi KLMN di mana diagonalnya itu adalah KM dan LN yang berpotongan di titik O ya. Kemudian di sini diketahui bahwa panjang KO-nya adalah 7 cm. Nah, yang pertama kita akan mencari panjang LN ya. Coba diperhatikan, LN di sini merupakan salah satu diagonal, panjang diagonal ya. Nah, sedangkan di sini tadi diketahui panjang KO-nya. Panjang KO-nya itu adalah 7 cm. Jika panjang KO 7 cm, maka panjang MO juga 7 cm ya anak-anak. Maka panjang dari KM ya adalah 14 cm. Jika panjang salah satu diagonal dari persegi itu adalah 14 cm, maka panjang diagonal yang lain itu juga 14 cm ya. Jadi jika panjangnya di sini KM adalah 14, maka panjang LN juga 14.
Pertanyaan yang kedua, besar sudut KLO. KLO itu di mana sih? KLO ya. Oke, di sini ya sudutnya. Kita tahu bahwa besar sudut dari sebuah persegi ataupun persegi panjang itu adalah 90 derajat karena mereka berbentuk siku-siku ya. Besar sudut persegi itu 90 derajat kan, Ibu tuliskan di sini. Nah, maka karena di sini besar keseluruhannya 90, untuk mencari besar sudut KLO sama dengan setengah dari sudut KLM ya. KLM-nya kan 90 derajat. Jadi di sini setengah dari 90 derajat adalah 45 derajat. Jadi besar sudut KLO sama dengan 45 derajat. Jadi panjang LN-nya sama dengan 18 cm dan besar sudut KLO adalah 45 derajat. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Bu Ani mempunyai pekarangan berbentuk persegi panjang dengan panjang 32 meter dan lebar 22 meter. Bu Ani ingin menanam pohon di sekeliling pekarangannya. Jarak antar pohon yang satu dengan pohon yang lain adalah 1,5 meter. Tentukan banyak pohon yang dibutuhkan Ibu Ani. Nah, keliling pekarangan karena dia berbentuk persegi panjang, maka kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Kita hitung dulu kelilingnya ya. Panjangnya 32 dan lebarnya 22. Didapatkan bahwa kelilingnya adalah 108 meter. Nah, kemudian jarak antar pohon yang satu dengan yang lainnya adalah 1,5, maka di sini banyak pohon yang diperlukan adalah keliling pekarangan dibagi dengan jarak antar pohon. 108 dibagi dengan 1,5. Didapatkan bahwa pohon yang dibutuhkan Ibu Ani adalah 72 pohon ya. Jadi banyak pohon yang dibutuhkan Bu Ani adalah 72 pohon. Itu contoh yang kedua. Kita lanjutkan. Contoh yang ketiga, diketahui jajar genjang ABCD dengan panjang AB-nya adalah 2x plus 6 cm, panjang CD-nya 4x plus 2 cm dan tingginya 5 cm. Tentukan luas jajar genjang tersebut. Ibu gambarkan seperti ini ya, sebuah jajar genjang ABCD di mana panjang AB-nya 2x plus 6 cm dan CD-nya 4x plus 2 cm dan tinggi jajar genjangnya ada 5 cm. Sebelum kita mencari luas, kita mencari dulu panjang AB ya. Karena di sini masih mengandung variabel yaitu variabel X. AB di sini sejajar dengan CD ya. Nah, maka AB bisa disamadengankan dengan CD. Kita substitusikan bahwa AB itu 2x plus 6 dan CD-nya adalah 4x plus 2. Yang mengandung variabel kita pindah ke ruas kiri. Ibu tuliskan seperti ini, ada 2x. 4x ini positif, kita pindahkan ke ruas kiri menjadi negatif 4x ya. Kemudian di sini ada 2 plus 6, kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 6. Kita hitung 2x min 4x sama dengan min 2x sama dengan 2 min 6 adalah min 4. Jadi x sama dengan min 4 dibagi min 2. X sama dengan 2. Jadi x-nya sama dengan 2. Kemudian karena AB masih mengandung variabel X, kita cari panjang AB-nya berapa. AB ya, kita substitusikan X-nya adalah 2, maka panjang AB sama dengan 10 cm. Begitu juga dengan panjang CD, kita substitusikan, berarti di sini panjang CD-nya adalah 10 cm. Nah, setelah itu barulah kita bisa menentukan luas jajar genjang. Luas jajar genjangnya adalah alas kali tinggi. Alasnya adalah AB dan tingginya adalah 5 cm. AB-nya panjangnya 10 cm. Kita substitusikan. Nah, maka luas jajar genjang adalah 50 cm persegi. Jadi luas jajar genjang ABCD adalah 50 cm persegi. Itu contoh yang ke 3.
Contoh yang keempat, ada Andi ingin membuat layang-layang sebanyak 50. Banyak layang-layangnya itu 50 layang-layang. Diagonal layang-layang tersebut berukuran 50 cm dan 60 cm. Ukuran kertas yang digunakan untuk menutup kerangka layang-layang ditambah 1 cm. Luas kertas yang digunakan untuk membuat seluruh layang-layang tersebut adalah, Ibu gambarkan sebuah layang-layangnya seperti ini ya. Nah, diagonal yang pertama itu ada 50 cm dan diagonal yang kedua ada 60 cm. Andi ingin membuat 50 layang-layang. Nah, ukuran kertas yang digunakan untuk menutup kerangka layang-layang ditambah 1 meter. Artinya setiap panjang dari diagonal ini ditambah dengan 1 cm ya. Misal diagonal yang pertama tadi kan panjangnya 50. Sebelah sini ditambah 1 meter dan di sini juga 1 cm. Jadi didapatkan diagonal yang pertama adalah 52 dan diagonal yang kedua sama ditambah 1 meter ditambah 1 meter. Jadi diagonal yang kedua adalah 62 cm. Langsung kita cari ya. Seperti ini. Luas layang-layang itu rumusnya adalah setengah kali D1 kali D2 ya. Kita substitusikan bahwa didapatkan di sini luas layang-layangnya adalah 1612 cm persegi. Nah, untuk mendapatkan berapa luas kertas yang digunakan, kita ubah menjadi satuan meter. 1612 cm persegi diubah menjadi meter adalah 0,1612 meter persegi. Kemudian luas kertas untuk 50 layang-layang adalah 0,1612 kali 50. Jadi luas kertas yang digunakan untuk membuat 50 layang-layang adalah 8,06 meter persegi. Demikian contoh dari segi 4 yang kita bahas pada hari ini. Selanjutnya Ibu punya latihan soal untuk mengukur pemahaman kalian mengenai pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, ada sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang berukuran 12 meter dan lebar 20 meter. Di sekeliling kolam akan dibuat jalan dengan lebar 1 meter dan dipasang keramik. Maka luas jalan yang di keramik adalah. Soal yang kedua, Pak Irfan memiliki sebidang tanah berbentuk trapesium sama kaki dengan keliling 96 meter. Panjang sisi sejajar tersebut 32 meter dan 44 meter. Jika Pak Irfan menjual tanah tersebut sebesar 400.000 per meter persegi, berapa harga jual tanah Pak Irfan? Maka di sini kalian harus mencari luas tanah yang berbentuk trapesium sama kaki. Kemudian nanti dikalikan dengan harga tanahnya ya. Soal yang ketiga, ada panjang salah satu diagonal belah ketupat itu 3 kali panjang diagonal lainnya. Jika luas belah ketupat itu 150 cm persegi, maka panjang diagonal yang pendek adalah. Soal yang keempat, Bagus akan membuat layang-layang sebanyak 25. Untuk membuat layang-layang tersebut, Bagus menyiapkan potongan bambu berukuran 40 cm dan 70 cm sebagai kerangkanya. Jika kertas yang digunakan untuk menutup kerangka ukurannya ditambah 1 meter 1 cm dari ujung-ujung kerangka, luas kertas yang digunakan untuk membuat seluruh layang-layang adalah. Nah, ini hampir sama dengan contoh soal yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Silakan dikerjakan latihan soal ini. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Jangan lupa dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Begitu juga dengan pembelajaran pada hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Bila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar atau langsung bertanya pada guru mapel masing-masing.
Tetap semangat anak-anak, semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.